Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh kebisingan, manusia kerap lupa menyapa dirinya sendiri. Kita terus mengejar dunia luar, namun justru terasing dari dunia dalam. Di tengah prestasi, kesibukan, dan konektivitas digital, sebuah pertanyaan mendasar layak kita renungkan ulang. Pernahkah kita benar-benar meluangkan waktu untuk mengeksplorasi diri sendiri? Tonton hingga tuntas. Video ini mengajak Anda menggali kekuatan batin yang sering terabaikan. Menurut Irving M. Copy, berpikir logis adalah berpikir yang teratur, koheren, dan berdasarkan premis-premis yang sahih. Logic is the study of the method and principles used to distinguish correct from incorrect reasoning. Logika adalah kajian tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dari yang salah. Dengan kerangka ini, kita bisa menyusun argumen eksplorasi diri sebagai berikut. Setiap manusia yang ingin hidup bermakna perlu mengenal dirinya. Eksplorasi diri adalah sarana untuk mengenal diri. Maka setiap manusia yang ingin hidup bermakna perlu melakukan eksplorasi diri. Eksplorasi diri bukan sekedar agenda pengembangan pribadi, tetapi juga pelaku ontologis, upaya mengenali hakikat keberadaan diri sebagai makhluk yang terhubung dengan realitas transenden. Ungkapan sufistik terkenal menegaskan hal ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Bagi Profesor Dr. Malik Badri, pelopor psikologi Islam kontemporer, jiwa manusia bukan hanya entitas biologis atau psikis, melainkan struktur spiritual yang hanya bisa seimbang bila terhubung dengan wahyu. Only through returning to the guidance of revelation can the fragmented self be healed. Hanya dengan kembali kepada petunjuk wahyu, diri yang tercerai-berai dapat disembuhkan. 3 pilar eksplorasi diri adalah keyakinan, harapan, dan kehendak. Pertama, keyakinan, rasionalitas yang menopang iman. Dalam psikologi Islam, keyakinan bukanlah sekedar sugesti emosional, melainkan hasil dari akal yang jernih dan jiwa yang stabil. Profesor Malik Badri mengatakan, faith must be the starting point for any authentic psychological healing. Iman harus menjadi titik awal bagi setiap penyembuhan psikologis yang autentik. Logikanya jelas. Keseimbangan psikologis memerlukan landasan nilai yang kokoh. Nilai yang kokoh dalam Islam bersumber dari iman dan wahyu. Maka, iman menjadi syarat utama keseimbangan jiwa yang autentik. Filsuf Muslim Ibnu Maskewai pun menegaskan bahwa kesempurnaan jiwa berasal dari sinergi antara akal, nafs, dan hati. Wa akmalun nasi nafsan huwallazi taqawwa aqluhu wa safat nafsuhu wa saluhat sariratuhu. Manusia paling sempurna jiwanya adalah yang kuat akalnya, jernih jiwanya, dan lurus batinnya. 2. Harapan, gerak jiwa menuju masa depan.
Harapan adalah daya spiritual yang menggerakkan kehendak manusia menuju masa depan. Dalam eksistensialisme Islam, harapan bukan sekedar optimisme, melainkan bentuk adab jiwa dalam menyikapi takdir. Profesor Malik Badri mengatakan, "The believer lives between fear and hope, both rooted in certainty of divine mercy and justice." Seorang mukmin hidup di antara rasa takut dan harapan. Yang keduanya berakar pada keyakinan akan rahmat dan keadilan ilahi. Filsafat harapan mengajarkan, tanpa harapan, hidup kehilangan arah. Tanpa kesadaran syar'i, harapan berubah menjadi angan kosong. 3. Kehendak. Energi spiritual dalam batas takdir. Kehendak adalah dorongan spiritual untuk bertindak secara sadar. Dalam Islam, kehendak adalah kemuliaan manusia sebagai makhluk berakal yang tetap tunduk pada batas kodrat. Firman Allah, "Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Profesor Malik Badri mengkritik psikologi barat yang mengagungkan kehendak egoistik, self-will, tanpa arah ilahiyah. Logikanya, kehendak manusia harus berpijak pada kebenaran dan batas syariat. Ego tak selalu mampu menunjukkan arah benar. Maka kehendak sejati harus dibimbing wahyu dan ruhani. Eksplorasi diri bukan proyek pencitraan, melainkan jalan pulang menuju Tuhan. Ini adalah perwujudan genosis Islam atau ma'rifat yang mengintegrasikan akal, jiwa, dan ruh. Dengan berpikir logis, menyadari luka batin modern, dan kembali kepada nilai-nilai ilahiyah, manusia bisa menyembuhkan dirinya. Mari kita menyapa kembali suara hati terdalam, keyakinan, harapan, dan kehendak sebagai fondasi kehidupan yang tangguh, tenang, dan bermakna.